Shalom, selamat pagi, selamat datang seluruh warga jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 18 Juni 2023. 1. Warta keuangan. A. Penerimaan pertanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 166.221.300 rupiah. B. Pengeluaran pertanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100%, 68.319.300 rupiah. B. Setoran wajib jemaat 40%, 16.991.600 rupiah. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20%, 8.495.800 rupiah. C. Belanja jemaat per tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 117.985.000 rupiah. 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 11 Juni 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi sampai dengan selesai 343 orang. Ibadah jam 9 pagi sampai dengan selesai di gedung gereja 686 orang. Melalui live streaming 229 orang. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai di gedung gereja 230 orang. 3. Warta ibadah. Ibadah Minggu 18 Juni 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi ini waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain Orjen, Saudara Doni Siloyanan, Kantoria, Ibu Desi Manufandu Pesiwarisa. Ibadah jam 9 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Simon Tirt STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain Orjen Bapak Yemansi, Kantoria Ibu Yewan Makmur. Ibadah jam 16 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani Pariedepai, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain Orjen Bapak Penatua Yohanes Tuange SE, Kantoria Ibu Desi Pesiwarisa Manufandu. Ibadah di pos pelayanan Arius APO jam 9 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard Apai, Majelis Piket Rayon APO, pemain Orjen Bapak Omega Tuangi. Ibadah di gedung Parpam Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9 sampai dengan selesai dilayani Saudara Tommy J. Renyaan SSI Teol. Ibadah di gedung Par Irene Oikumene jam 9 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 20 Juni 2023 jam 17.00 sampai dengan selesai, yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Mangatas Huta Balian, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Warta tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab dan Basar. Persekutuan Anak dan Remaja Klasis Port Numbai akan melaksanakan program pembinaan mental spiritual dengan kegiatan KAM Remaja Klasis Port Numbai. Berkaitan dengan hal itu, pada hari Minggu 18 Juni 2023, Panitia KAM Remaja akan melaksanakan penggalangan dana dalam bentuk basar makanan dan aksi pembatas Alkitab.
Majelis memohon dukungan jemaat bagi basar dan aksi dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Pendaftaran peserta didik SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura tahun 2023. Disampaikan kepada siswa lulusan SMP tahun 2023 bahwa SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura membuka kelas industri program keahlian kuliner atau tata boga khusus orang asli Papua dengan kuota 25 siswa. Program pembelajaran 18 bulan pembelajaran di sekolah, 18 bulan pembelajaran di industri, peluang direkrut pada Hotel Aston. Pendaftaran dapat melalui website atau langsung ke SMK Negeri 1 Jayapura Pariwisata, Dok 5 Jayapura. Waktu pendaftaran 12 Juni sampai dengan 23 Juni 2023. Informasi lengkap dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Niat nikah. Niat nikah antara Saudara Egi Robert Nemnai, lahir di Jayapura pada tanggal 17 Agustus 1993, anak pertama dari pasangan suami istri, Bapak Jonathan Nurudin Nemnai dan Ibu Roberta Kristina Manuputi. Alamat Jalan Setiapura 2 Paldam, Rayon SGO. Dengan Saudari Veronica Iriani Ulandari Maya Bubun. Lahir di Jayapura pada tanggal 3 Januari 1994, anak kelima dari pasangan suami istri almarhum Bapak Agapitus Yohanes Maya Bubun dan Ibu Margareta Suwarningsi. Alamat Jalan Hamadirawa, RT 2 RW 3 Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 16.00 sampai dengan selesai. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 jam 10 sampai dengan selesai, bertempat di ruang konsistori. Majelis akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon SGO. Kepada pasangan tersebut, jika hadir dalam ibadah ini dipersilahkan berdiri. D. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kris, kartu iuran, pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 17 Juni 2023 berjumlah Rp611.174.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. E. Hari Minggu UM. Disampaikan kepada jemaat bahwa hari ini Minggu 18 Juni 2023 merupakan hari Minggu UM. Untuk itu, dalam ibadah ini, pada lagu terakhir sebelum menerima berkat, akan diadakan aksi 5 menit sebagai aksi hari Minggu UM. Majelis mengucapkan terima kasih untuk semua pemberian jemaat pada aksi dimaksud. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jumat 18, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu, berkatilah kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu, berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 47 ayatnya yang pertama. Bangsa dunia hai bersoraklah. Bangsa dunia hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, segenap dunia patut menyembah. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Marilah secara berbalas-balasan kita memuji-muji Allah dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membaca bagian kalimat yang agak keluar dan jemaat akan membacakan kata-kata yang agak ke dalam. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik.
Kita mengaminkan dengan nyanyian Mazmur 29 ayatnya yang pertama, Bala sorga pujilah. Bala sorga pujilah Tuhan dan kuasa-Nya, hormat dan kekuatan diperbanyak-banyakkan, puji kemuliaan nama Allah bersama-sama, pakai pakaian ceria, bersujud sembah Dia. Kita akan mengaku dosa kita dengan kita akan membaca berbalas-balasan menurut Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan kata-kata yang agak keluar dan jemaat akan membacakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang agak ke dalam. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Kita mengaminkannya dengan nyanyian Mazmur 6 ayat yang pertama, Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Luputkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 yang dapat kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu Engkau akan berkata,
Sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyambutnya dengan nyanyian mazmur tadi. Ayatnya yang ketiga, kembalilah kiranya. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama akan mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk melakukan hukum ini. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Exodus. Sementara itu jemaat mempersiapkan bagian pembacaan dari kitab Yunus dalam Perjanjian Lama. Pasal 4. Sekarang waktunya ku mengenal Dia. Dia mengatur semua bari, lirik yang ada dalam simfoni Dia beri padaku. Seperti sungai
dalam hidupku. Dia lepaskan jiwa ini dari rantai, Dan dia datang, ku mengenalnya. oh, ada cinta dalam namanya. Ku dirobanya dalam simfoni dia beri padaku. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Damai dari Bapa di dalam hidupku. Damai dari Bapa di dalam Terima kasih untuk lagu pujiannya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa, tapi kita akan menggantikannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235 ayat 3 dan 4 sebagai pengganti doa untuk pembacaan Alkitab. Kidung Jemaat 235, mampirlah ya juru selamat, kau dambaan hatiku. Kau dambaan hati
Kita akan membaca dari Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah Engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menanti apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai disitulah jauh pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus, selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 adalah hari Minggu UM. Adalah satu persekutuan yang memiliki banyak gereja-gereja, anggota gereja, salah satunya adalah GKI. UM ini dia bekerja melintasi belahan dunia, Afrika dan Asia. Negara-negara yang mengalami kelaparan, peperangan, UM selalu ada di sana. Begitu juga di tanah Papua, bahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan kalau tidak salah, kantor UM itu ada di tengah-tengah Jemaat HKBP Sumatera, kalau tidak salah. Itu artinya apa? Kalau kita lihat dari bagian ini, maka ternyata UM juga hendak memilih UM yang ada di Eropa, di Jerman. Dia tidak melihat bahwa kasih itu hanya bagi orang di Eropa saja, tidak. Kasih itu harus menjangkau seluruh dunia. Dan karena itu inilah hari Minggu UM.
Disitulah kita akan memahami tentang tema besar ini, yaitu Allah mengasihi semua orang. Dari bagian pembacaan temanya adalah Allah mengasihi semua orang, atau kasih Allah yang universal, yang menjangkau seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian pembacaan ini, kasih Allah yang tidak terbatas itu sebenarnya dari bacaan ini itu hanya berlaku bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Jadi mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik mereka. Tetapi dengan apa yang terjadi di dalam bagian pembacaan ini melalui Yunus, ternyata Allah tidak saja mengasihi bangsa Israel, tetapi ternyata itu berlaku bagi semua orang, termasuk penduduk yang ada di kota Niniwe. Sebab bagi Yunus, sebenarnya Niniwe ini pantas atau dihukum. Artinya mereka tidak perlu diselamatkan. Sebab Yunus menolak pergi ke Niniwe untuk mengingatkan kehancuran. Dia menolak lalu dia ke Tarsis. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengasihi, menunjukkan kasih bahwa tidak menunggang balikan Niniwe. Lalu dia bilang, karena itu saya tidak mau, karena saya tahu engkau pengasih dan penyayang, karena itu saya lari ke Tarsis. Tapi engkau memanggil aku untuk pergi ke sana. Nah, oleh karena Niniwe ini merupakan ibu kota Asyur, adalah musuh dari bangsa Israel, maka ia melarikan diri ke Tarsus. Namun itu bukan rancangan Tuhan. Bagi Tuhan, Niniwe patut diselamatkan oleh Tuhan karena dia adalah pengasih dan penyayang. Sehingga Yunus dibuang ke laut di pasal 1, dan selama 3 hari ia berada dalam perut ikan. Kemudian Yunus dipanggil untuk kedua kalinya pada pasal yang ketiga untuk pergi memberitahukan. Dalam pemanggilan yang ketiga itu, maka Yunus sampai di Niniwe dan dia memberitahukan bahwa dalam 40 hari lagi, pasal 3 ayat 4, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kemudian orang Niniwe percaya kepada Tuhan termasuk rajanya, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jumlahnya ada 1000 sekian tadi. Lalu Tuhan melihat pertobatan dan mereka kembali kepada Allah, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Jadi ketika Yunus sudah menyampaikan itu, dia menyingkir ke sebuah bukit, lalu dia memasang tenda, lalu dia tunggu apa yang terjadi di sana. Tetapi ternyata tidak jadi. Lalu Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak tinggi dari kepalanya, lalu memberi perteduhan kepadanya. Tetapi kemudian pohon itu juga mati akibat dimakan oleh seekor ulat. Dan pada waktu siang Tuhan mendatangkan angin panas terik, lalu dia menyesal, lalu dia rebah ke tanah dan dia bilang, kalau begini lebih baik saya mati. Karena engkau pengasih dan penyayang, saya tahu engkau tidak akan menghukum mereka, tapi kenapa panggil saya ke sini? Karena itu Yunus marah. Kemarahannya juga berlaku atas pohon itu, dia marah. Lalu Tuhan bilang, mengapa engkau marah terhadap pohon itu? Kau tidak punya, bukan inisiatif dari kau tidak punya kontribusi apa-apa terhadap tumbuhnya pohon jarak itu. Jadi untuk apa kau marah? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setelah Yunus menyampaikan kabar penghukuman Tuhan atas Niniwe, dan Tuhan berbaik hati dan mengasihi mereka dengan tidak menghukum mereka, maka marahlah Yunus seperti di dalam pasal 4 yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 1 sampai dengan 3 dari pasal 4, kemarahan Yunus, ia kesal dan marah besar ketika Allah mengampuni Niniwe karena raja dan penduduk kota itu bertobat dan mohon pengampunan dari Allah. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah Yunus. Tetapi kemudian ia sadar bahwa ternyata Allah adalah Allah pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat yang kedua. Tetapi demikian Yunus merasa bahwa ini
sesuatu yang tidak mungkin, kenapa Tuhan tidak menghukum dan dia mau mati. Karena itu dia mengatakan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayatnya yang ketiga. Sikap Yunus ini bertentangan dengan rancangan Allah yang mengasihi dan mengampuni siapa saja ketika orang itu mau berbalik dan bertobat. Dalam pengertian hari-hari mungkin begini. Mengapa Tuhan pada akhirnya mengampuni mereka padahal saya kan sudah menolak. Saya juga sudah capek karena saya tahu engkau akan mengampuni mereka. Kenapa memaksakan saya ke sana? Kemudian dia lari ke Tarsus, lalu ikut kapal, lalu pelaut-pelaut itu membuang Yunus ke air, ke laut, lalu dia ditelan oleh ikan paus dan selama 3 hari. Peristiwa Yunus dibuang ke laut dan berada 3 hari dalam perut ikan, itu ada hubungannya dengan Matius pasal 12. Nanti kita akan baca itu sama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Kemudian di ayat 49 Tuhan Allah menyadarkan Yunus dengan mengatakan, layakkah engkau marah? Bagi Yunus Niniwe pantas dihukum, tetapi dari pihak Tuhan tidak. Mereka tidak pantas dihukum karena ada suatu proses yang terjadi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus dan raja dan seluruh penduduk itu berbalik, maka Tuhan mengasihani mereka, menyelamatkan mereka. Ketika Yunus mengamati dari luar kota Niniwe apa yang terjadi, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Di situ Yunus bernaung dan bersuka cita. Ayat 6, cuma sesaat saja, tumbuh sehari dan layu juga sehari. Jadi sukacita itu tidak berlangsung lama karena keesokan harinya pohon itu layu, kemudian datang angin panas terik yang membuat Yunus marah. Lalu dia mengatakan, selayak-layaklah aku marah sampai mati. Ayat yang ke-9. Melihat hal itu Yunus katakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Di ayat yang ke-8. Artinya ketika Niniwe tidak jadi dihukum, dia juga kesal atau menyesal karena tempat perteduhannya itu, pohon jarak itu layu. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, kau tidak punya inisiatif untuk menumbuhkan pohon itu, jadi untuk apa kau marah? Keinginan-keinginan ini bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Tuhan bilang kepada Yunus, kenapa kau marah pohon jarak? Kan bukan kau yang tumbuhkan, kau tidak punya andil sedikit pun atas pohon, jadi kau tidak usah marah. Disinilah kedaulatan Allah diletakkan, bahwa bukti kasih yang universal itu dimiliki oleh semua orang. Ini mematahkan pengakuan Israel bahwa kasih Tuhan itu hanya berlaku bagi mereka, keselamatan itu hanya berlaku bagi mereka. Dan dengan begitu, maka kasih Tuhan itu berlaku bagi siapa saja, setiap suku bangsa yang ada di dunia. Seperti hari ini, hari UM. UM tidak mengklaim kasih itu bagi milik mereka orang-orang Eropa di Jerman, Belanda, Swiss. Tapi kasih Allah itu harus mendunia sampai kepada kita di Papua. Beberapa klasis pedalaman yang memiliki hubungannya dengan klasis-klasis mitra di Jerman, seperti di Waropen klasis Welem, kemudian di Sarmi Hettingen-Witten, di Wamena juga klasis Welem, di daerah-daerah terpencil itu ada misi 21 dari Swiss, dan mereka ini tergabung di dalam UM yang bekerja menunjukkan kasih Allah di belahan dunia, di Eropa dan di Asia, termasuk di Papua dan gereja-gereja anggota persekutuan Indonesia atau PGI yang berada di bawah naungan PGI, tapi juga adalah anggota-anggota daripada UM yang terus. Nah, dengan begitu maka dalam minggu UM ini, hari ini juga jam 9 itu ada pertemuan di salah satu jemaat dari saudara-saudara kita dari Yali yang ada di Skyland. Mereka telah keluar dari situasi mereka di daerah pedalaman, lalu mereka keluar untuk
memasuki suatu peradaban yang baru dengan melihat semua kekayaan Tuhan lewat gereja-gereja yang ada di dalam UM, tapi juga salah satu bahwa itu adalah jemaat GKI yang patut, karena mereka juga dahulunya adalah salah satu jemaat atau klasis yang mempunyai mitra dengan klasis Swelem di Jerman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, apa masalah Yunus yang dapat kita pelajari dalam memahami kasih yang universal itu? Untuk memahami kasih Allah yang universal, kita harus baca Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Saya mau ajak kita baca Matius pasal 12 Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Tanda Yunus mulai. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini, tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari lama, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Nah, dengan begitu maka kita tahu bahwa mengarah kepada kasih yang sempurna, kasih yang diperuntukkan bagi semua bangsa adalah kasih yang dinampakkan di dalam Kristus Yesus. Itulah kasih yang menjangkau seluruh dunia sampai kepada kita. Dengan begitu maka mematahkan bahwa orang Israel bilang kasih hanya milik kita. Karena itu dalam perjanjian baru mereka minta tanda, Tuhan bilang tidak. Tanda Yunus saja, sebab satu waktu Anak Manusia akan ada di dalam rahim bumi, dan itu terjadi pada Yesus. Nah, sehingga Yesus adalah kegenapan kasih Allah yang universal itu. Setiap manusia memang kita memiliki kecenderungan untuk marah. Sama seperti Matius 15:21, perempuan Kanaan yang percaya, kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk orang-orang Israel yang hilang." Yesus menjawab, "Tidak baik roti ini dilemparkan kepada anjing." Tapi apa jawab perempuan itu? "Tapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Kata Yesus kepadanya, "Hai ibu, besarlah iman." Supaya kasih Tuhan menjangkau siapa saja. Intinya adalah ketika orang mau percaya dan mau bertobat, di situ kasih tidak akan dibatasi, seperti perempuan Kanaan. Yang ketiga, gambaran sikap Yunus ini sering kita praktekkan dalam hidup ini. Jika kita memiliki musuh dengan orang lain, kita membencinya, dan kita ingin Tuhan menghukumnya, tetapi ternyata tidak, karena dalam dirinya ia sadar dan kembali kepada Tuhan dan bertobat. Artinya orang yang kita benci dia itu, dia sadar dan dia kembali bertobat. Dan dia mengatakan, karena itu saya tidak akan menyusahkan orang lain. Dan kita yang marah kepadanya, lihat itu dan kita marah, kenapa Tuhan tidak hukum dia saja? Tapi Tuhan akan bilang, untuk apa kau marah? Bukan kau yang pelihara dia, akulah yang memelihara dia. Nah, karena itu sikap-sikap ini juga sering muncul dalam kehidupan kita. Hal ini juga nampak dalam Yunus ketika ia marah terhadap pohon jarak itu. Dan Tuhan bilang, untuk apa engkau marah untuk sesuatu yang bukan engkau berinisiatif untuk melakukannya, terutama untuk menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Dengan begitu, mengapa kita marah kepada orang
sedangkan bukan kita yang memberi dia makan atau. Jadi kalau ada orang datang, apakah kita harus menolak? Mungkin dia tidak pantas mendapatkan kasih dari kita, tapi jangan kita marah, karena Tuhanlah yang akan menyatakan kasih itu pada waktu dia bertobat. Demikian bagian dari firman ini. Sikap seperti ini selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pesan firman hari ini, kuatkanlah atau lakukanlah apa yang baik. Kuatkanlah hatimu untuk meraih kasih Tuhan itu. Karena kasih Tuhan itu menjadi milik semua orang yang percaya. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita dalam hidup ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sementara memberikan persembahan syukur, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 4. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah
malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat Kau penat? Salib yang Kau pikul mendekat berat. Hitunglah berkat-Nya pasti Kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan perpuluhan sebanyak 3 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, umat-Mu telah memberikan persembahan. Mereka merespons semua pemberitaan tapi juga kehidupan oleh karena keselamatan yang telah Tuhan beri menjadi milik semua orang percaya. Persembahan yang kami beri melalui kantong-kantong kolektif dan peti-peti kotak-kotak persembahan, tapi juga bersama-sama dengan persembahan syukur atas 4 keluarga yang mengalami berbagai hal dalam kehidupan mereka, dan 3 pribadi keluarga yang memberikan persembahan persepuluhan. Semua ini biarlah menjadi satu di atas altar Tuhan ini, dan Tuhan menguduskannya supaya menjadi persembahan yang hidup
untuk menggerakkan seluruh pekerjaan pelayanan supaya nyatalah bahwa kasih itu tidak hanya berlaku atas jemaat ini, tapi juga bagi seluruh gereja Kristen Injili di tanah Papua, di mana saja jemaat Tuhan ada, hamba-hambamu berada untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Kiranya persembahan ini akan menjadi berkat, tapi juga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap keluarga yang juga mengucap syukur secara diam-diam. Teristimewa kami juga berdoa pada hari ini untuk Bapak Jekaiba yang berusia 44 tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dengan ketambahan usia setahun atas ungkapan syukur dari Bapak Jekaiba. Inilah seluruh persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, korban yang sempurna dan hidup itu, kami mempersembahkan seluruh persembahan ini, serta memohon kiranya Tuhan juga menyucikan dan juga menggunakan seluruh hidup kami sebagai kekayaan di dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita memang menggunakan liturgi ibadah GKI bentuk ketiga. Karena itu kita akan mengaku iman, tapi pengakuan ini kita menggantikannya dengan menyanyi dari nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sesudah itu kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Exodus untuk lagu yang kedua, Ketika Itulah. Kita diberi kesempatan untuk memberikan partisipasi untuk hari UM yang mendunia pada hari ini. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan dengan menyadari bahwa nyanyian ini adalah pengganti pengakuan iman, maka kita akan menyanyi dengan penuh hikmat. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3. Kesungguhan
Tuhan, usir hikmat duniawi, repan dusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Exodus. Di saat itulah kita akan memberikan aksi kita atau persembahan bagi yang bersedia, yang akan diberikan pada 2 kotak yang ada untuk kita memberi aksi untuk memperingati Minggu UM. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat engkau kan dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang, meskinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang sabar murah hati. Kasih itu lemah lembut tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti, seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar murah hati. Kasih itu lemah lembut tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih.
Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari Minggu UM yang mau menyatakan kasih Tuhan itu menjangkau seluruh dunia. Terima kasih untuk semua aksi yang kami lakukan hari ini. Kiranya pemberian dari setiap tangan dari umat-Mu ini itu juga merupakan bagian dari implementasi bagaimana memahami kasih itu, supaya apa yang kami beri sekalipun sedikit, Tuhan akan melipat gandakannya dan ditujukan kepada mereka yang berhak menikmati kasih Tuhan ini. Kasih itu tidak pernah dibatasi untuk menjadi milik tiap-tiap orang, tetapi kasih itu adalah kasih yang universal, sama seperti Kristus yang telah mengampuni segala salah dan dosa dunia dengan pengorbanan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami tidak pernah marah ketika orang lain menjadi bahagia dan sukses. Sebab kami tidak memiliki kontribusi apa-apa untuk menentukan jalan hidup mereka. Tetapi Tuhanlah. Hamba berdoa secara khusus bagi umat-Mu yang hadir dalam ibadah Minggu 1 jam 6 ini. Tuhan, tiliklah kami masing-masing. Tolonglah umat-Mu ini, setiap pribadi keluarga yang datang dan duduk dalam persekutuan ibadah. Kasih-Mu itu biarlah mengalir seperti aliran-aliran surgawi, memasuki dan merasuki jiwa dan hidup kami untuk memberi semangat yang baru untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Setiap kami yang ada dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan ini, pekerjaan tiap-tiap orang, secara khusus yang hadir dalam ibadah pertama ini, baik sebagai ASN, TNI Polri, atau pengusaha, penjual pinang, pengojek, atau apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati semuanya di minggu yang baru ini. Supaya dengan begitu, ketika ada banyak orang yang kami temui dan menjengkelkan hati kami, memang sepatasnya lah sebagai manusia kami memiliki kemarahan itu, tetapi kami tidak mungkin sampai meminta Tuhan untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kasih sayang-Mu. Tapi kami hanya bisa berdoa, kiranya semua itu akan terjadi di dalam kuasa dan kehendak-Mu, supaya kasih-Mu itu nyata. Bagi mereka yang bekerja, mereka yang belum bekerja, anak-anak mereka, ya Tuhan, mulai dari PAUD sampai di perguruan tinggi, yang mahasiswa, mereka yang akan menempuh pendidikan lebih lanjut. Tuhan, tolong setiap pergumulan, setiap keluarga, mereka yang duduk di bangku dalam ibadah ini pada saat ini, ya Bapa. Mungkin ada pergumulan tentang berbagai-bagai hal. Ada anggota keluarga yang sakit di dalam rumah, di kampung halaman, di rumah sakit, di mana saja. Tuhan, tolong Tuhan mampukan supaya kasih-Mu itu nyata. Kepada janda, duda, anak yatim, Tuhan berkati, Tuhan tolong mampukan setiap kami. Berkatilah majelis jemaat rayon Klofkam yang bertugas pada hari ini, pemain organ, multimedia, dan setiap orang yang berpengapa dengan pelayanan di pagi ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami semua, supaya semua yang kami lakukan ini menjadi berkat dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, dengarlah setiap doa permohonan yang naik dari setiap pribadi pada saat ini. Karena hanya kepadamu sajalah yang memiliki kasih yang tak terhingga itu, kasih yang abadi. Kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan
untuk memberi semangat dalam minggu yang baru ini. Inilah doa syukur, doa permohonan dan syafaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, wujud kasih Allah yang sempurna itu, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat-Nya dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan bersaat teduh. Nyanyian tadi ayatnya yang ketiga. Bersama juru selamat hatiku teguh. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya,
yang menuju rumah Allah yang bekal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas Rayon Aspol, Rayon Klufkam, kami mengucapkan selamat memasuki minggu kerja yang baru, dan seperti lagu tadi, kasih itu akan tinggal tetap. Jalanilah minggu yang baru ini dengan penuh kasih. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.